Hey, halo Nissan Lover. Selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Salam kenal, saya Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Jika Anda saat ini sedang mencari review seputar mobil Nissan, terlebih Nissan Kicks ini, dan masih ada yang ingin Anda tanyakan, Anda hubungin saya langsung sekarang saja di nomor yang ada di bawah ini. Link WhatsApp saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Nissan Lovers, di konten kali ini saya mau sharing kepada Anda seputar Nissan Kicks ini nih ya. Karena muncul beberapa pertanyaan dan juga komen ya menanyakan kapan generasi keduanya akan hadir di Indonesia. Nah, di konten kali ini saya akan sharingkan kepada Anda update terbarunya, walaupun memang sifatnya masih tentatif ya, tapi mudah-mudahan update yang saya berikan ini membuat Anda bisa bertambah informasinya dan pengetahuan seputar mobil Nissan Kicks ini. Kita kebetulan sedang ada di Mall Metropolitan Bekasi. Kita sedang event pameran dari tanggal 18 sampai 24 Juli 2022. Jika Anda warga Bekasi atau warga Jakarta Timur dan sekitarnya yang ingin melihat langsung mobil listrik tanpa charger, kita ada di pintu timur ya, tepatnya di lobi. Ya, kita pajang dua mobil yang sedang viral di 2022 ini. Jadi silahkan datang ke sini. Oke Nissan Lovers, kita akan langsung saja, saya akan sharingkan kepada Anda update terbaru seputar Nissan Kicks e-Power ini. Jadi tonton terus sampai habis, jangan lupa subscribe. Let's go. Oke. Baik Nissan Lover, sekarang saya sudah berada di dalam mobil Nissan Kicks e-Power. Ya, tampilannya memang serba hitam seperti ini ya, jadi kesan elegannya kita hadirkan. Nah, seperti janji saya tadi, saya mau membahas mengenai update terbaru Nissan Kicks e-Power ini, karena memang banyak pertanyaan yang masuk, bahkan telepon ke saya langsung untuk menanyakan hal ini. Nah, jadi saya sekalian aja ya, saya sharingkan kepada Anda update terbarunya yang saya dapatkan dari ATPM ya. Yang pertama mengenai kapan Nissan Kicks generasi kedua hadir atau dipasarkan di Indonesia. Jadi update terbaru yang saya dapatkan, kita akan keluarkan atau akan rilis itu kemungkinan besar di 2023. Karena di tahun 2022 ini kita masih fokus memasarkan generasi pertama ini, atau kita sebut Nissan Kicks e-Power generasi 1 ya. Jadi untuk generasi kedua baru tahun depan rencananya ya, walaupun memang ada rencana di event Gias nanti kita pajang model yang generasi keduanya ya. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya on schedule sesuai rencana ya. Ini hanya planning gitu kan, planning kita akan kita pajang di Gias nanti supaya bisa mengenalkan model generasi keduanya secara langsung, walaupun memang sudah banyak ya media yang membahas generasi kedua versi Thailand misalnya. Nah, yang akan kita pasarkan di Indonesia nanti akan kita pajang di event Gias nanti. Lalu pertanyaan yang muncul yang kedua, perbedaannya apa aja ya? Kalau untuk perbedaan, lagi-lagi ini informasi yang saya dapat bersifat lisan ya, saya belum melihat fisiknya langsung, tapi ya bisa dibilang ini informasinya update. Perbedaan yang pertama adalah kalau secara tampilan hanya di belakang ada list lampunya. Selebihnya perbedaannya untuk tampilan luarnya nggak ada, hanya di situ aja. Ya, ini update yang saya dapat ya. Mudah-mudahan bulan depan eventnya Gias jadi berlangsung ya. Mudah-mudahan banget, karena kondisi sekarang pandemik, memang untuk event-event itu semua sifatnya masih melihat kebijakan ya. Tapi kalau semua berlangsung, kita akan pajang, nanti kita akan lihat langsung. Saya akan reviewkan juga untuk Anda. Yang pertama dari eksterior perbedaannya itu. Lalu dari segi interior perbedaannya ada di desain klasternya ya.
ada perbedaan di shifter positionnya, ukurannya gitu, tapi secara fungsinya sama. Lalu ada penambahan teknologi line departure warning kalau nggak salah ya, itu teknologi ngasih warning ketika kita keluar dari jalur seperti itu. Tapi sepertinya bukan teknologi yang bikin balik ke jalurnya ya, hanya untuk warning aja. Lalu yang ketiga, yang keempat ya, yang ketiga tadi teknologi itu. Yang keempat ada perbedaan tampilan dari inverternya. Jadi inverter yang sekarang ukurannya besar, nanti informasi yang saya dapatkan ukurannya lebih kecil dan terintegrasi dengan motor listrik. Ya, jadi perbedaannya kurang lebih itu Nissan Lovers. Ya, secara tampilan lalu fiturnya. Tapi apakah mempengaruhi performance jauh? Kita akan uji nanti ya, ketika memang mobilnya misalnya tahun depan jadi kita pasarkan, nanti kita akan uji. Tapi feeling saya sih dengan generasi yang pertama ini perbedaannya ya nggak akan jauh-jauh sekali sih. Jadi kalau Anda sekarang masih mempertimbangkan gitu ya, karena udah tahu dapat informasi model generasi keduanya meluncur, terus pengen beli generasi kedua, ya kalau buat saya sendiri sih tergantung harganya. Nah, pertanyaan yang muncul juga berapa harganya gitu kan. Ya, untuk harga ini opini pribadi ya, lagi-lagi walaupun saya orang Nissan, tapi bukan berarti semua yang saya informasikan ini resmi dari Nissan ya. Sebagian juga analisa saya pribadi, opini saya pribadi sebagai ya bagian dari masyarakat juga, bagian dari konsumen juga gitu ya. Untuk segi harga sudah pasti nggak akan sama dengan yang generasi pertama, pasti beda ya, apalagi diskon ya. Diskonnya udah pasti nggak ada lah ya, karena ini kita lagi program untuk pengenalan ke masyarakat aja, kita berikan diskon bisa dibilang spektakuler ya, 50 juta ya. Nah, untuk generasi yang kedua nanti karena harapan kita masyarakat udah kenal ya, secara produk juga kita sudah penetrasinya sudah lebih baik. Alhasil ya pasti ketika produk apapun sih sebenarnya, ketika baru pertama kali launching ya tidak akan ada diskonnya gitu kan. Lalu harganya udah pasti akan dibedakan. Berapanya saya belum tahu, tapi intinya ada perbedaan secara harga dari NIK atau generasi yang pertama ini ya. Saya kembalikan kepada Anda lagi-lagi, tapi makin ke sini banyak customer juga yang ketika udah tahu reviewnya juga pesannya yang generasi pertama ini, karena memang diskonnya besar, lalu secara desain juga mereka udah suka, akhirnya pesen. Ya, harapan saya jika Anda nonton konten ini membuat Anda semakin yakin juga sebenarnya untuk pesan yang generasi pertama. Karena apa? Karena bisa dibilang ya secara value for money juga ini sudah ya benefitnya banyak gitu ya. Jadi tinggal di Anda keputusannya apakah mau nunggu atau mau pesan langsung. Tapi saran saya sih pesan langsung aja supaya Anda bisa dapat ya, ini bisa dibilang generasi pertama ini namanya suatu produksi gitu ya. Generasi awal kan biasanya punya nilai yang lebih daripada keluaran-keluaran berikutnya ya. Tapi saya kembalikan kepada Anda, kira-kira mau pesan yang mana. Yang penting poinnya adalah pesannya mobil Nissan. Itu aja Nissan Lovers yang mau saya sharingkan di konten kali ini. Mudah-mudahan membuat Anda semakin yakin untuk pesan mobil Nissan. Oke. Nah, Nissan Lovers, kira-kira dengan sharing saya tadi membuat Anda semakin yakin atau semakin bingung atau semakin galau untuk pesan mobil Nissan Kicks-nya sekarang apa nanti aja. Tapi ya balik lagi, tujuannya adalah membuat Anda semakin bisa mengambil keputusan untuk beli mobil Nissan Kicks ini. Tapi jangan lama-lama karena unitnya juga sudah terbatas dan juga promonya juga terbatas. Nissan Lovers, ini aja konten yang mau saya sharingkan kepada Anda. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan juga pengetahuan Anda seputar mobil Nissan. Main-main ke dealer Nissan Cibubur, nanti kita bisa bantu Anda untuk proses pembeliannya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan belnya juga supaya Anda dapat notifikasi. Ini aja konten dari saya. Terima kasih sudah menonton dan pesan saya seperti biasa cuma satu. Ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih Nissan Lovers.